Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi ini? Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik. Dan mari kita siapkan hati untuk kita boleh datang menyembah Dia. Kita mau mencari tuntunan Tuhan pagi hari ini. Kita mau berterima kasih, mau menyembah Dia, mau membangun mezbah biar Tuhan yang bertahta atas pujian penyembahan kita pagi hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur pagi ini kami boleh datang. Kami boleh membangun mezbah untuk Engkau bersemayam di tengah pujian penyembahan kami. Tuhan, biar Engkau menuntun langkah setiap kami pagi hari ini. Kami mau menikmati Engkau terlebih dahulu Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami. Kami mau mencari wajah-Mu, memandang Engkau, dan menikmati kasih setia hadirat-Mu yang indah pagi hari ini. Kau percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran
serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu, oh Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu, jadikan kami bejana-Mu untuk memuliakan-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, meninggikan nama Yesus, meninggikan nama Yesus. Oh, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan, tuntun kami. Terima kasih buat penjagaan-Mu sepanjang malam sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bapa, sebelum kami memulai hari ini kami rindu untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan melandasi setiap apa yang akan kami lakukan hari ini. Tuntun kami dengan firman-Mu, tuntun kami dengan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara. Iya, selamat pagi, kita semua berjumpa dalam anugerah Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa tentunya. Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Biarlah kita mau terus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Yudas pasal yang pertama. Ya, Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20 saudara ya. Kita akan baca Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20 ya. Jadi kalau kita lihat di sini saudara, Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20 ini, Yudas yang pertama ini berbicara tentang bahaya guru-guru palsu ya. Dan ada banyak pengajaran-pengajaran palsu pada waktu zaman itu. Jadi surat ini di dalamnya berisi Yudas memperingatkan terhadap guru-guru palsu dan para pemimpin palsu yang tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan, yang justru melemahkan iman orang percaya pada zaman itu, ya, serta mereka menyesatkan banyak umat Tuhan. Para pemimpin ini dan setiap orang yang mengikuti mereka pasti akan dihukum Tuhan. Itu isi dari apa yang ditulis di dalam kitab Yudas ini saudara ya. Yudas juga memperingatkan mengenai kemurtatan ya, yaitu bagaimana jemaat Tuhan mulai meninggalkan Kristus. Jadi kita harus berjaga-jaga dan berhati-hati, terutama di hari-hari terakhir ini akan banyak pengajaran-pengajaran palsu yang akan membuat kita jauh dari Tuhan. Nah sekarang apa yang Yudas ingatkan kepada umat Tuhan ketika mereka itu banyak ya diberikan dengan pengajaran-pengajaran palsu yang bukan dari Tuhan dan bukan dari pengajaran Kristus yang murni. Ya, Yudas mengingatkan mereka, kita baca sama-sama saudara. Jadi Yudas ini ya kalau saudara tahu, Yudas ini adalah bukan Yudas Iskariot yang menulis ini ya, banyak orang yang salah. Penulis surat Yudas ini adalah Yudas saudara Yakobus ya. Dia juga adalah salah seorang pemimpin gereja mula-mula ya, dan dia satu ibu dengan Tuhan Yesus ya. Maria itu adalah ibunya.
Ya, dan Yusuf adalah ayah mereka. Jadi Yakobus dan Yudas inilah saudara Tuhan Yesus. Satu ibu, ya, tetapi kita tahu bersama Tuhan Yesus itu adalah Roh Allah, Roh Kudus. Jadi dia tidak punya bapak, saudara ya. Yesus itu lahir dengan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Nah, jadi surat ini ditulis oleh Yudas, saudara Tuhan Yesus, untuk mengingatkan jemaat pada waktu itu dengan pengajaran-pengajaran sesat. Ya, hari-hari ini juga banyak pengajaran-pengajaran yang dapat melemahkan iman kita. Bahkan banyak pengajaran yang membuat kita santai dan tidak berjaga-jaga. Tetapi kita mau lihat di sini apa yang Yudas ingatkan, saudara, kepada umat Tuhan dan anak-anak Tuhan. Ya, Yudas pasal yang pertama ayat 20 di sana dikatakan begini, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Ya, firman Tuhan, Yudas mengingatkan kepada kita, saudara. Ya, tetapi kamu, dia berkata di sana, ya, ayat 20, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Tidak ada orang lain yang dapat membangun iman kita, saudara. Tidak ada orang lain yang bisa memaksa kita untuk menjadi rohani selain diri kita sendiri. Makanya Yudas mengingatkan, tetapi kamu bangunlah dirimu sendiri, ya, di atas dasar imanmu yang paling suci. Ya, kita yang harus berusaha membangun iman kita. Tidak ada orang lain yang bisa menguatkan kita, yang bisa membangun iman kita selain kita dengan Tuhan yang berurusan. Ya, Yudas berkata, tetapi kamu, saudara-saudara, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Kenapa? Mengingat banyak pengajaran-pengajaran. Ya, sehingga pada waktu itu banyak umat Tuhan yang bingung. Ya, dan kita tidak bisa menaruh, saudara, dasar-dasar iman kita itu hanya kepada hamba Tuhan atau pendeta, tetapi kita harus membangun sendiri hubungan kita dengan Tuhan. Dan saya percaya hari-hari di masa pandemi ini adalah waktu-waktu pemurnian itu menjelang kedatangan Tuhan. Ingat ya, saudara, kita ada di hari-hari yang terakhir. Ya, tidak lama lagi Yesus akan datang untuk menjemput setiap kita. Kita sedang ada di waktu-waktu penantian, di waktu-waktu pemurnian ini. Ya, dengan banyaknya pengajaran, tekanan dan lain sebagainya, banyak orang akhirnya ya berkompromi dengan dosa dan mereka melalaikan firman Tuhan. Bahkan banyak lagi ajaran-ajaran sesat yang bermunculan. Tetapi kita harus ingat, ya, firman Tuhan berkata di sini adalah apa? Ya, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ya, mari kita sendiri yang bisa berusaha untuk membangun iman kita, bukan orang lain yang bisa membangun kita. Ya, dan di sana dikatakan, ya, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus adalah penuntun kita. Mintalah Roh Kudus untuk menuntun saudara dan saya agar kita bisa berdoa dalam Roh Kudus. Ya, kenapa? Karena doa yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah doa yang sesuai dengan kehendak Bapa. Ya, kita perlu terus meminta kuasa Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus, penuhi kami. Roh Kudus, tuntun langkah kami di hari-hari ini, di tengah-tengah badai, kesulitan, ketakutan. Ya, kita harus mengambil sikap yang pertama, tetap bangun imanmu. Jangan gagal fokus hari-hari ini. Seolah-olah keadaan membuat kita beralih fokus kepada penderitaan. Seolah-olah keadaan membuat kita beralih fokus pada masalah diri kita sendiri. Tapi ayat ini mengingatkan kita kembali hari-hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, fokus dengan membangun iman. Ya, membangun iman. Kenapa? Karena ketika Yesus datang kali yang kedua ke dunia ini, Yesus berkata, jika aku datang kembali ke dunia ini, adakah iman aku dapati di bumi ini? Mengingat tantangan zaman, akan banyak orang yang akhirnya melepaskan iman dan kepercayaannya pada Tuhan. Ya, banyak orang yang akan mengalami kemurtatan. Ya, dan saya kalau berbicara tentang murtad di sini bukan hanya orang yang pindah agama. Mungkin kita masih Kristen, tapi waktu engkau tidak lagi mempercayai firman Tuhan, ketika engkau tidak lagi mempercayai kuasa Tuhan, itu sama dengan engkau murtad rohani. Ya, dari mulutnya kata Tuhan, mereka masih menyebut namaku, tetapi hatinya jauh daripadaku dan mereka memungkiri kuasaku, itu kata Tuhan. Saudara, ya,
Ayat ini mengingatkan kita di hari-hari terakhir ini, jangan gagal fokus tapi bangun imanmu, kata firman Tuhan. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Mari kita sibuk hari-hari ini membenahi diri kita sebelum Tuhan Yesus datang. Kita diberikan waktu untuk membenahi diri, membenahi iman kita sebelum kematian datang menjemput kita. Karena hari-hari ini kita tidak bisa bilang santai, saudara. Melihat kematian, kemarin saya lihat di Facebook ada seorang dia juga pelayan Tuhan, pemain musik di gereja. Dia mengikuti pemakaman ayahnya, dia pegang foto ayahnya di pemakaman, dia bilang selamat jalan ayah, karena kena COVID. Saudara, sehari ini saya lihat dia yang meninggal. Bayangkan setelah ayahnya, anaknya meninggal, masih muda sekali. Bahkan saya juga pernah tahu di kota Solo ada seorang yang satu keluarga itu semua meninggal, ayahnya, mamahnya, anaknya. Jadi hari-hari ini kita tidak bisa lagi santai melihat keadaan. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan hidup. Kalau kita bicara tentang kiamat, mungkin sebagian orang berkata masih lama. Tapi kapan waktunya kita berbenah diri? Ini saatnya, karena kematian seolah-olah berada di depan kita. Berjarak sangat dekat dengan hidup kita hari-hari ini. Dan orang-orang yang terinfeksi COVID hari-hari ini, saudara, hanya dalam waktu beberapa hari sudah lewat. Kita juga tidak bisa mengandalkan vaksin, karena kemarin saya dengar dari seorang teman, dia punya teman meninggal beberapa orang dan semua itu sudah vaksin yang kedua. Jadi kepada siapa kita menaruh pengharapan dan rasa aman kita? Hanya kepada Tuhan. Ketika kita menaruh rasa aman kitanya pada Tuhan, saya mau berkata, kenapa Tuhan adalah rasa aman yang pasti? Bukan hanya ketika kita hidup, bahkan sekalipun kita diizinkan mengalami kematian, maka kehidupan kekal itu yang menjadi bagian kita di dalam Tuhan. Tidak perlu takut. Saudara, tidak ada pilihan lain hari-hari ini selain bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Kejarlah kekudusan, kejarlah kemurnian hati. Ayat 21 di sana dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Sambil kita menantikan waktu kedatangan Tuhan atau waktu kematian kita, karena kita sekarang juga semua lagi antri di barisan kematian. Mari kita sungguh-sungguh melakukan itu, saudara, supaya apa? Satu saat kalau Tuhan datang, tiba waktunya kita boleh menerima rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Karena itu hari ini, saudara, saya mau mengingatkan kembali kita, jangan gagal fokus dengan masalah yang hari-hari ini rasanya banyak, ketakutan dan lain sebagainya. Tapi mari kita fokus, bangun dirimu di atas dasar iman yang paling suci, kata firman Tuhan. Biarlah kita mau senantiasa mata kita tertuju kepada Tuhan, biar hari-hari ini kita mau terus memandang kepada Yesus. Kenapa, saudara? Karena hanya Dialah jaminan kehidupan yang pasti. Kita mau terus berkata, kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kami, maka tidak ada yang perlu kami takutkan. Engkaulah jaminan bagi kehidupan kami. Engkau jaminan bagi masa depan kami di dalam kekekalan. Hari-hari ini kami mau bangun iman kami. Kami mau bangun diri kami di atas dasar iman yang paling suci di hadapan-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu, untuk sungguh-sungguh melangkah di dalam jalan-jalan, untuk sungguh-sungguh menanti-nantikan Engkau di hari-hari yang terakhir ini, bahwa iman kami semakin dimurnikan Tuhan. Kami mau berkata Tuhan, bahkan sampai akhir kami menutup mata Tuhan, kami mau tetap setia kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh memandang kepada janji-Mu Bapa, maka Engkau Tuhan yang melakukan segala yang terbaik di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, tetap setia menanti janji.
kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Lebih lagi sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia Ku tetap Tuhan, setia menanti-nantikan janji-Mu Tuhan. Amin. janji-Mu. Bahkan sampai kami dapat mahkota kehidupan. Yes. Dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kami mau terus membangun diri kami di atas dasar iman yang paling suci. Hari-hari ini kami tidak mau gagal fokus Tuhan. Kami mau terus mengalihkan pandangan dan perhatian kami kepada iman kami. Karena kami tahu kami sedang ada di hari-hari yang terakhir. Kami sedang dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai di akhir zaman. Biarlah Engkau dapati kami memakai jubah kekudusan. Sucikan, kuduskan hari ini Tuhan. Pikiran, perkataan, hati, seluruh perbuatan kami kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kami mau memulai hari ini bersama dengan Engkau. Sertai Tuhan mereka yang bekerja di dalam rumah, di luar kota. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, bahkan Tuhan Engkau yang menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Kami mau memulai hari ini di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kami akan melihat hal-hal yang baik bersama Tuhan. Karena itu kami berdoa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Kami mau terus berserah hanya kepada Tuhan. Berkati mereka yang berulang tahun pada hari ini. Terima kasih buat hari yang baru, tahun yang baru. Semakin bertambah usia, kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani mereka di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hatimu dan tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.